Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Maman bertemu kembali di channel Pojok Tani. Mereview kembali perkembangan tanaman anggur taldun yang kebetulan beberapa waktu yang lalu sedang berbuah dan buahnya menjadi berry set, dan sekarang berry setnya sudah membesar ya teman-teman. Nah, jadi upaya yang dilakukan ketika bunga sudah menjadi berry set ya memperbesar berinya itu sendiri ya teman-teman, dan melakukan perawatan juga ya. Jangan sampai si berinya itu gagal menjadi besar atau berinya itu banyak mengalami gangguan. Ya kalau misalkan dari awal beri itu terbentuk sudah banyak mengalami gangguan, ya otomatis kemungkinan besar ini si berinya tumbuh kembangnya akan tidak maksimal atau banyak juga gangguannya ya. Apa yang harus dilakukan ya? Nah, ini kebetulan saya baru satu kali melakukan penjarangan alami, dan sisanya yang ada beri-beri yang kurang berkualitas ya saya buangin gitu ya. Nah, sebenarnya ini tidak diharapkan teman-teman ya, tidak diharapkan. Jadi ada banyak kendala ya ketika beri itu terbentuk dari bunga, dari full bloom menjadi beri, berinya terbentuk. Nah, beberapa diantaranya adalah si berinya itu berjatuhan teman-teman ya, berjatuhan, dan gosong juga bisa terjadi ya, sebagian gosong. Nah, itu bisa terjadi banyak penyebabnya ya, yang saya ketahui dari referensi yang saya baca dan saya simak dari YouTube para pengangguran yang sudah lebih dulu berpengalaman ya. Jadi beri rontok ini yang pertama bisa disebabkan karena polinasi yang tidak sempurna ya. Jadi penyerbukan. Ketika bunga berkembang itu terjadinya penyerbukan antara bertemunya putik dengan benang sari. Nah, itu tidak sempurna sehingga si berinya itu bisa menyebabkan rontok teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kita melakukan perawatan yang kurang hati-hati ya, seperti misalkan melakukan penyemprotan dengan dosis yang mungkin tidak bisa diterima oleh si berinya atau si bunganya gitu ya, sehingga ketika menjadi beri, si berinya itu bisa juga rontok ya, berjatuhan dan gosong ya teman-teman. Begitu juga dengan pemupukan ya, pemupukan juga kalau misalkan dosisnya tidak tepat, yaitu bisa menyebabkan si berinya juga mengalami masalah ya, rontok atau gosong ya, seperti itu. Jadi ya sebaiknya ketika fase berry set, fase berbunga ya, terutama ketika full bloom apalagi ya, atau fase berbunga sebelum full bloom, si bakal buahnya itu brokolinya mekar, itu jangan sekali-kali, kalau saya pribadi sih masih punya prinsip sampai hari ini, melakukan penyemprotan penyiraman dengan pupuk gitu ya, atau penyemprotan fungisida atau penyemprotan dengan pupuk juga, itu lebih baik ya dihentikan terlebih dahulu hingga si bunganya menjadi beri. Karena saya pengalaman karena kurang tepat dalam memberikan perawatan ya, terutama pemupukan pada saat sedang berbunga, yaitu bisa menyebabkan si bunganya rontok ya. Dan itu pernah terjadi ketika bunga sedang menjadi beri dan saya melakukan penyemprotan fungisida yang mungkin diterima oleh bunganya itu kadarnya terlalu tinggi, akhirnya bunganya gosong teman-teman. Hanya bahkan 50% itu gosong gitu ya, dan sisanya bisa terselamatkan. Itu karena dilakukan penyemprotan, dan hal serupa pun bisa terjadi ya teman-teman. Kalau misalkan berjatuhan karena polinasi yang kurang sempurna atau penyerbukan yang kurang sempurna ya, sehingga kualitas buahnya tidak tidak diserbuk gitu ya, ya itu alami ya teman-teman, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa ya, hanya berusaha saja mungkin agar polinasinya berjalan dengan baik ya, tapi itu di luar kuasa kita ya. Hanya alam, mengandalkan alam, angin, dan mengandalkan serangga-serangga saja. Kadang-kadang mengandalkan kita
eh, buatan ya, kita buatan melakukan penyerbukan dengan menggoyang-goyangkan, tapi kadang-kadang ya tidak berhasil juga sehingga si bunganya rontok. Nah, setelah terjadi menjadi beri seperti ini, yang harus dilakukan apa? Nah, ini yang saya lakukan adalah ketika bunga menjadi beri set, itu biasanya saya nunggu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari ya, biar si berinya agak sedikit membesar, baru saya lakukan penyemprotan ya. Penyemprotan di awal itu adalah penyemprotan dengan fungisida ya, fungisida dan insektisida ya, untuk mengantisipasi serangan hama dan serangan jamur. Jangan dikira ya, walaupun di atap seperti ini jamur itu bisa menyerang, teman-teman harus hati-hati ya. Apalagi daun-daunnya ini daun mantan jamur ya. Nah, ini daun terkena jamur, sudah saya lakukan penyemprotan, alhamdulillah membaik ya. Alhamdulillah membaik, si jamurnya mudah-mudahan bisa teratasi, tidak datang lagi ya. Dan kalau dibiarkan ketika si kondisi daunnya itu terkena jamur, itu bisa menempel pada beri-beri anggur ya. Kalau tidak diantisipasi ya, si berinya bisa terkena jamur ya, akhirnya kualitas berinya tidak akan maksimal ya. Biasanya burik, atau walaupun bisa tertolong bertahan ya, pada akhirnya burik dan mudah sekali pecah. Dan pengalaman saya biasanya kalau yang sudah terkena jamur itu lambat sekali perkembangannya ya. Jadi harus diantisipasi. Yang kedua adalah pemupukan. Nah, setelah menjadi beri seperti ini ya, tugas kita adalah memperbesar beri ini agar lebih cepat ya. Salah satunya yaitu dengan melakukan pemupukan ya. Jadi kita melanjutkan kembali pemupukan pembuahan yang kita lakukan sebelum melakukan pruning dulu. Jadi setelah pruning, saya pribadi sih biasanya tidak melakukan pemupukan kembali ya, tapi hanya sebatas melakukan penyiraman saja ya, melakukan penyiraman saja. Jadi, nah setelah menjadi beri bunganya, baru saya lakukan pemupukan kembali ya. Selain melakukan penyemprotan dengan fungisida dan insektisida, saya lakukan pemupukan pembuahan kembali. Kebetulan pupuk yang saya gunakan pupuk Happy ya, MKP, KNO3 putih, sama Karate Plus Boroni gitu ya. Nah, selain melakukan pemupukan, apalagi ya, kalau saya pribadi sih melakukan penyemprotan dengan kalsium semprot ya. Kebetulan saya pakainya kalsium yang semprot ya. Jadi fase beri, awal-awal beri seperti ini, satu yang tidak terlewat itu adalah melakukan penyemprotan kalsium ya. Kalsium gunanya untuk apa ya? Untuk meningkatkan daya tahan beri ya, dan juga bisa ya menghindari beri dari crack ya, dari crack. Nah, selain itu ya, kita harus rutin penyiraman ya, jangan sampai si media tanamnya itu kering ya. Nah, biasanya yang berpotensi besar menjadikan beri pecah-pecah itu adalah penyiraman yang tidak teratur, teman-teman. Jadi ada jeda yang terlalu jauh antara kering dan basah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ini kering, kemudian kondisi si anggurnya sedang berbuah ya, buah berinya sudah besar-besar, dan kita siram sekaligus langsung basah, itu biasanya si beri bisa pecah, teman-teman. Jadi untuk menghindarinya, basah tidak apa-apa menurut saya ya, terlalu lembab juga tidak apa-apa selama konstan. Jadi terus seperti itu gitu ya, jangan kering kemudian kita siram. Nah, itu biasanya bisa membuat beri pecah-pecah. Jadi menurut hemat saya yang bagus itu adalah ya konstan. Kalau misalkan kita kondisinya pingin lembab terus seperti ini ya, kita pertahankan agar si media tanamnya lembab terus. Jangan sampai kering lama kemudian kita lembabkan lagi, kering lagi lama. Nah, itu yang bisa membuat beri-beri mudah pecah ya, teman-teman. Ini juga saya lakukan, sudah dilakukan penjarangan. Selain penjarangan alami ya, dilakukan penjarangan kembali untuk memilih beri-beri yang kemungkinan besar perkembangannya akan jelek ya. Jadi saya buang semuanya ya. Jadi tinggal seperti ini, nanti mungkin, nah ini ya seperti ini gitu ya. Ini harus dibuang ya tuh, teman-teman. Seperti ini mungkin kalau misalkan nanti sudah membesar masih ada beri yang kurang berkualitas, dibuang lagi, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Selain perawatan ya, kita juga selalu memperhatikan kualitas dari beri-berinya ini ya. Jangan sampai si berinya terserang hama ya. Nah, untuk
penyemprotan dengan fungisida, pestisida ya, fungisida, insektisida ya sebaiknya dibatasi ya. Kalau saya biasanya 1 kali saja di awal ya. Kalau kondisinya baik, saya tidak lakukan penyemprotan dengan fungis lagi. Jadi fungisida itu fungisida dan insektisida saya hanya di awal saja ketika beri kecil ya, untuk menghindari si berinya terkena serangan jamur ya, untuk membunuh-bunuh jamur yang mungkin nempel di batang dan bisa menular pada berinya. Jadi saya lakukan penyemprotan total di awal saja setelah bunga menjadi beri. Kalau sudah bunga menjadi beri seperti ini dan kondisinya kita lihat baik-baik saja, tidak ada serangan apapun ya, saya tidak lakukan penyemprotan kembali. Kecuali Anda indikasi si berinya terserang hama jamur kembali, maka saya lakukan penyemprotan kembali. Jadi minimal ya 1 kali saja penyemprotan, dan hindari untuk terlalu sering melakukan penyemprotan karena khawatir si berinya itu terkontaminasi dengan residu obat semprot ya, fungi dan insek, kecuali kita gunakan fungi dan insek nabati. Nah, sekarang saya pun akan beralih sedikit demi sedikit sambil belajar untuk menggunakan fungisida dan insektisida organik ya teman-teman, dan pupuk juga mungkin sedikit tapi pasti, lambat tapi pasti saya juga akan beralih ke pemupukan organik ya. Ya mudah-mudahan, karena organik itu prosesnya ya perlu proses ya lama, kita menyediakan pupuknya dulu dan lain sebagainya, makanya saya pelan-pelan saja teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini hanya sekedar share bermanfaat. Terima kasih, salam pengangguran.